Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Para hadirin ikhwati fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, masih di pembahasan tentang makarimul akhlak. Di pembahasan terdahulu kita sudah membahas bahwa akhlak itu ada yang jibiliyah, ada yang muktasabah, ada yang bawaan. Allah langsung menganugerahkan kepada seorang hamba dari semenjak lahirnya, dan ada yang muktasabah, ada akhlak yang diupayakan. Taib, hadirin jamaah dirahmati Allah. Dari kedua jenis ini, tentu yang istimewa adalah yang jibiliyah. Dari sisi dia memiliki akhlak tersebut dan Allah menganugerahkan kepadanya. Beda dengan yang muktasabah, berarti aslinya dia tidak memiliki akhlak mulia itu, namun dia berupaya untuk memilikinya. Namun dari sisi ikhtiarnya, tentu barakallahu fikum, orang-orang yang berikhtiar untuk memiliki akhlak yang mulia, dari sisi ikhtiarnya itulah dia mendapatkan keistimewaan. Maka pada seorang hamba ada di antara akhlak itu yang jibiliyah, ada juga yang muktasabah. Artinya masing-masing kita hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu ada kelebihan dan juga kekurangannya, kan begitu. Dari beberapa akhlak, mungkin akhlak-akhlak itu jibiliyah, Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkannya kepada kita secara langsung. Dan di sebagian akhlak yang kemudian itu menjadi kekurangan kita, maka akhlak itu akhlak yang muktasabah, yang kita upayakan, kita usahakan untuk kita miliki dalam kehidupan kita. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya kita akan membahas akhlak ditinjau dari sisi sasarannya. Kepada siapa kita berakhlak? Maka ditinjau dari sisi ini, akhlak itu mencakup pertama, akhlak kepada Allah sebagai Al-Khaliq. Akhlak kepada Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta kita. Kemudian yang kedua, akhlak kepada sesama makhluk Allah. Akhlak kepada sesama makhluk Allah. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tentu dari dua sasaran ini, yang paling utamanya dan yang harus diutamakan dan diprioritaskan adalah akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian barulah berikutnya akhlak kepada sesama makhluk Allah. Akhlak kepada sesama hamba Allah. Nah, nanti juga masing-masing ada rinciannya. Akhlak kepada sesama makhluk Allah, maka yang
paling utama dan yang harus diutamakan adalah akhlak kepada siapa? Yang sesama makhluk. Siapa orang yang paling berhak untuk kita akhlaki dengan akhlak yang paling mulia? Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidun nas, sayyidul anbiya wa imamul mursalin. Gitu ya. Dari seluruh makhluk Allah yang ada, tentu Nabi Muhammad yang paling utama. Dan seterusnya para nabi dan rasul yang lainnya. Kemudian siapa lagi? Para malaikat. Para malaikat. Makanya ada pembahasan tersendiri ya bagaimana kita berakhlak beradab kepada bangsa malaikat. Makanya kan kalau kita mau masuk masjid, apa adabnya diantaranya? Ya harus bersih. Bersih masjidnya iya jelas. Harus bersih jasad kita, pakaian kita. Kan begitu ya? Badan kita dari hadas besar atau hadas kecil dan hadas kecil. Kan begitu. Ya termasuk bersih badan itu ya bersih mulut. Makanya Nabi bersiwak setiap kali mau wudu atau setiap kali mau salat. Dan masjid ini tempat mulia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka orang-orang yang mulutnya belum bersih selayaknya tidak dulu masuk masjid. Makanya orang yang makan bawang jangan dulu masuk masjid kecuali setelah dia bersiwak. Begitu. Kenapa? Karena malaikat akan tersakiti ya dengan apa yang membuat manusia juga tersakiti. Nah, itu bangsa malaikat. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sudah pada bersiwak belum? Coba nyengir. Unjuk gigi. Barakallahu fikum. Bersiwak dulu ya. Kecuali yang puasa ya. Kalau sekarang kan udah waktunya buka kalau memang sedang puasa. Jadi bersihkan. Kalau aroma mulut kita bau, ya, habis makan bawang, bawangnya mentah, barakallahu fikum, bersiwak dulu. Nah, termasuk yang bau mulut dahsyat itu ya orang yang ngerokok, begitu ya. Itu lebih dahsyat dari bau bawang. Maka masuk masjid harus beradab, ya. Ini rumahnya Allah, sesederhana apapun masjid adalah tempat yang mulia, harus bersih badan. Nah, kenapa bersih mulut? Ya karena malaikat akan tersakiti. Nah, artinya muamalah dengan malaikat saja dijaga. Ya, termasuk orang yang membaca Quran, sunnahnya bersiwak dulu. Begitu ya, karena nanti malaikat akan mendekatkan ya, dirinya kepada mulut orang yang sedang membaca Al-Quran. Nah, itu bangsa malaikat. Kemudian makhluk Allah yang lain siapa? Para sahabat Nabi. Karena mereka ini sebaik-baik pengikut para nabi dan rasul. Ada akhlak, ada adab terkait dengan para sahabat nabi. Ini ada pembahasan khusus. Begitu kan? Menunjukkan betapa sempurnanya pelajaran akhlak di dalam agama kita ini. Kemudian akhlak kepada orang-orang saleh. Para pendahulu kita setelah sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para a'immatul huda, para ulama rabbani dari zaman ke zaman. Mereka juga orang-orang yang seharusnya kita berakhlak baik kepada mereka. Kemudian siapa lagi? Orang tua kita. Ini orang-orang yang lebih harus didahulukan dalam kita berakhlak. Kemudian siapa lagi? Setelah orang tua, ya termasuk orang tua yang mertua, begitu ya, kalau yang sudah nikah. Terus siapa lagi? Orang-orang dekat kita siapa lagi? Siapa? Pasangan, kalau sudah punya pasangan. Antum belum punya pasangan. Baik. Berarti kalau istri ya suaminya, kalau suami ya istrinya. Kemudian ke kanan ke kiri, saudara-saudari kita.
kemudian ke bawah anak keturunan kita, dan karib kerabat kita seluruhnya, keluarga besar kita. Barakallahu fikum. Nah, mereka orang-orang yang semestinya berhak mendapatkan akhlak yang mulia dari kita semua. Termasuk orang yang dekat dengan kita adalah para tetangga. Para tetangga. Al-jar, al-junub. Ya. Ada tetangga jauh, ada tetangga dekat. Wal jari dzil qurba wal jaril junub. Ya, ada tetangga jauh, ada tetangga dekat. Baru kemudian kepada sesama muslim secara umum. Bahkan mulianya akhlak Islam itu, orang-orang di luar Islam saja mereka tetap harus diperlakukan dengan akhlak yang baik. Orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir, kalau mereka jadi tetangga kita, kalau mereka jadi teman kita, kalau mereka jadi rekan kerja kita, tetap kita berakhlak kepada mereka dengan akhlak yang baik. Tidak boleh dizolimi, tidak boleh dijahati. Taib. Kemudian sesama manusia secara umum. Bahkan kepada bangsa jin. Kepada bangsa jin. Tidak boleh kita saling menyakiti. Ya, jin tidak boleh menyakiti manusia, menzalimi manusia. Manusia pun demikian, tidak boleh menzalimi bangsa jin. Bahkan kepada binatang ada adab-adab dan akhlak yang diajarkan. Kepada tumbuh-tumbuhan, ya, bahkan juga kepada alam semesta ini. Taib. Nah, itu cakupan akhlak yang begitu paripurna yang ada di dalam ajaran Islam. Nah, dari dua akhlak ini, akhlak kepada Allah, kemudian akhlak kepada sesama makhluknya dengan rincian yang tadi kita sudah jelaskan, ya, maka Islam mengajari kita untuk fokus mengutamakan dan memprioritaskan akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pondasi dasarnya. Ini pijakan utamanya. Ini perhatikan. Kenapa? Karena akhlak kepada sesama makhluk yang tadi sudah kita jelaskan sasaran-sasarannya, ini tidak akan bernilai, tidak akan bermanfaat kalau orang itu tidak punya akhlak kepada Allah. Nah, maka di sini kita jelaskan sedikit bahwa dasar dan pijakan utama dari semua akhlak berikut sasarannya ini adalah akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah. Perhatikan, kita nukilkan dua firman Allah. Pertama di surat Al-Isra ayat 23. Siapa yang hafal ayatnya? Al-Isra ayat 23. Wa qadha, lanjut. Indakal kibra atau kibara? Al-Barik fi. Baik, itu ayatnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan qadha rabbuka, telah memerintahkan Rabbmu. Apa yang Allah perintahkan? Alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kamu menyembah, kamu beribadah kecuali hanya kepadanya semata. Maksudnya tidak boleh menyembah siapapun selain daripada Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat ihsan, berbakti kepada ibu bapa, berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, dalam pemeliharaan anak, maka apa wasiatnya Allah? Apa pesannya Allah? Fala taqul lahumā uff. Janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan uff.
Taib. Wala tanharhuma, janganlah engkau membentak keduanya. Antum dibentak sama teman, suka enggak? Hah? Misalkan Raffi dibentak sama Putra, misalkan. Senang enggak dibentak? Enggak senang ya? Bisa sakit hati enggak? Bisa. Apalagi orang tua yang dibentak anaknya. Orang tua yang dibentak anaknya. Apalagi orang tua itu sudah sangat sepuh. Sudah sangat sepuh. Ya bisa sakit hati. Maka Allah mewanti-wanti jangan membentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan janganlah engkau dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang baik. Baik, perhatikan ayat ini. Kita bahas terkait dengan pembahasan kita. Di dalam ayat yang mulia ini, ikhwati fiddin wa akhwat fillah, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga akhlak kepada kedua orang tua. Dan Allah menyebutkan beberapa rinciannya. Jangan ucapkan jangan membentak keduanya, dan ucapkanlah ucapan yang baik-baik saja. Baik. Nah, di sini berarti perintah Allah untuk menjaga akhlak kepada kedua orang tua. Ya. Karena kedua orang tua kita ini adalah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan sikap dan perlakuan yang baik dari kita. Namun coba perhatikan ayatnya. Perhatikan ayatnya. Sebelum Allah Ta'ala menyebutkan perintah berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, Allah terlebih dahulu menyebutkan apa yang menjadi haknya, bahkan hak terbesar. Apa itu? Allah ta'budu illa iya. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, hal ini mengisyaratkan bahwa akhlak kepada Allah, yaitu berupa tauhidullah azza wa jalla, itu adalah hak yang lebih agung dan lebih harus diperhatikan sebelum menunaikan hak kedua orang tua. Karena sebakti apapun kita kepada kedua orang tua, kalau kemudian kita syirik, kalau kemudian kita kufur kepada Allah azza wa jalla, maka bakti kita kepada kedua orang tua ini jadi tidak bernilai. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya, jika engkau berbuat syirik kepada Allah, maka akan hapus seluruh amalmu. Termasuk amal dari bakti kita kepada kedua orang tua. Jadi hapus. Ya. Kalau hapus pahala kita namanya apa? Bangkrut. Kalau hapus amal kita, ya sayang, capek gawe enggak kepake, gitu ya. Capek di dunia mungkin, ya, dia melakukan berbagai kebaikan-kebaikan yang menurut versinya akan dia panen pahalanya di akhirat, tapi gara-gara dia kufur, gara-gara dia musyrik, dan dia mati membawa kekufuran dan kesyirikannya, waliyadzubillah, maka dijadikan amal-amalnya itu habaan mansura, seperti debu yang beterbangan. Musnah, lenyap, hilang, tanpa ada bekasnya, tanpa ada manfaatnya sedikit pun. Waliyadzubillah. Maka tauhid ini paling mendasar. Akhlak kepada Allah itu harus diutamakan. Karena itu pijakan dari akhlak-akhlak yang lainnya. Ini satu ayat, ya. Dikuatkan lagi dengan ayat yang lain. Misalnya di surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Surat apa tadi? Surat apa? Ilmi. An-Nisa ayat? Ayat berapa? 36. Jangan ngelamun.
Jangan ngelamun. Kelihatan yang ngelamun. An-Nisa ayat 36. Kalau yang tadi sebelumnya Al-Isra ayat 23. Barakallahu fiik. Kelihatan kok, yang ngelamun kelihatan. Baik. Kita lanjut. An-Nisa ayat 36. Perhatikan ayatnya. Sembahlah Allah, beribadahlah kalian kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Baik. Kemudian Allah perintahkan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabidzil qurbah, kepada karib kerabat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wal jaridil qurba, dan kepada jar. Ya, jar berarti tetangga, tetangga dekat. Wal jaril junub, dan tetangga jauh. Wasahibi bil jambi, teman yang sejawat. Berbuat baik kepada teman. Baru kemudian kepada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini siapa? Ibnu itu anak. Sabil, jalan. Anak jalanan. Ibnu Sabil itu orang yang sedang safar. Dan dia kehabisan bekal. Bisa saja kan orang kaya safar, tersesat, kehabisan bekal. Maka dia berhak untuk mendapatkan perlakuan baik. Berhak juga dia dapat sedekah. Bahkan ya termasuk mustahik zakat. Ibnu Sabil. Walaupun dia orang kaya di kampungnya. Tapi sekarang sedang susah dia. Jadi tidak bisa nelfon, rekeningnya hilang, apanya hilang. Taib, itu Ibnu Sabil. Kemudian siapa lagi? Wa ma malakat aymanukum, hamba sahaya yang kamu miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan sangat membanggakan diri. Perhatikan ayat ini. Ayat ini mirip dengan surat Al-Isra tadi. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia supaya berakhlak kepada sesama manusia. Yakni 9 golongan yang disebutkan di sini. Siapa tadi 9 itu? Al-walidain, orang tua, kedua orang tua. Terus kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil, dan budak, hamba sahaya. Kalau kita punya budak, ya sudah tidak ada perbudakan. Perhatikan di sini. Allah perintahkan kita untuk berakhlak kepada 9 golongan manusia ini. Ya. Namun ternyata Allah dahulukan supaya kita berakhlak kepada Allah. Allah perintahkan berakhlak kepadanya terlebih dahulu. Sebelum berakhlak kepada orang-orang yang 9 ini. Menunjukkan bahwa akhlak kepada sesama makhluk Allah, sesama hamba Allah, itu dasar pijakannya adalah akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Tanpa ada akhlak kepada Allah, maka semua itu menjadi sia-sia. Tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka sekali lagi dari 2 ayat yang mulia ini, jelaslah menunjukkan kepada kita bahwa yang usul, yang menjadi dasar pokok pijakan utama itu adalah akhlak kepada Allah. Sedangkan akhlak kepada sesama hamba Allah itu tabi', ya. Itu mengikuti akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada akhlak kepada sesama hamba Allah kalau orangnya tidak berakhlak kepada Allah. Pun demikian ibadah-ibadah yang lain. Tidak ada amal kebaikan kepada sesama manusia, apapun itu bentuknya. Tidak ada ibadah-ibadah yang lain, apapun itu bentuknya, jenisnya. Kalau orang itu kemudian tidak mentauhidkan Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak menjadikan keikhlasan itu sebagai dasar pijakannya. Baik, hadirin jamaah
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia walaupun dia memiliki akhlak kepada sesama manusia yang lain, akhlaknya sangat bagus, dia jujur, tidak punya masalah dengan orang, tidak pernah nyakitin orang, tidak pernah bully orang, tidak pernah korupsi. Barakallahu fikum. Kalau dia punya pangkat jabatan, Masya Allah, orangnya amanah, dia suka bagi-bagi duit, ya, membantu orang lain, fuqara, masakin, suka bangun jalan. Oh, pokoknya kepada orang itu luar biasa bagus. Tapi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kemudian dia tidak berakhlak kepada Allah, ya, dia tidak beriman, dia tidak bertauhid, dia tidak punya akidah yang lurus, maka itu semua menjadi sirna, tidak ada nilainya sama sekali. Makanya perhatikan, orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik, Allah tetap menyebut mereka itu sebagai syarrul bariyah. Allah tetap menyebut mereka itu sebagai seburuk-buruk makhluk. Tanpa kemudian Allah menjelaskan, ya, tentang sebagian kelebihan mereka. Mungkin di antara mereka ada yang dermawan. Iya, mungkin. Mungkin di antara mereka yang ada yang barakallahu fikum, begitu bagus tata keramanya kepada sesamanya. Tapi ketika mereka musyrik, ketika mereka kafir, maka mereka itu dikatakan sebagai syarrul bariyah. Surat apa itu yang ada syarrul bariyahnya? Al-Bayyinah, ayat yang ke-6. Coba baca Dani. Al-Bayyinah, ayat ke-6 ya? Baca ayatnya. Hafal kan? Wal Barakallahu fiik, Masya Allah. Siapa yang bisa nerjemahin? Haikal terjemahin. Hah? Nggak bisa. Abdurrahman. Baik. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, wal musyrikin, dan kalangan orang-orang musyrik. Apa kata Allah? Ula fi nari jahannam, mereka itu di neraka jahannam. Ulaika khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk. Allah tidak menyebutkan bagaimana akhlak mereka, bagaimana perbuatan mereka kepada sesamanya. Pokoknya orang kafir dari ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik, hadirin jamaah dirahmati Allah, dan dia mati dalam keadaan seperti itu, maka mereka syarrul bariyah. Tidak peduli, ya, infak mereka, sumbangan mereka. Ikhwan, ada orang di luar kita itu nggak tanggung-tanggung kalau infak bisa miliaran. Ya, kalau duitnya ratusan triliun, 1 miliar infak, gede apa kecil? Hah? Kecil kan? 1 triliun itu berapa? Punya duit segitu. Barakallahu fiikum. Kalau orang duitnya ratusan miliar, dia infak 1 miliar itu kan kayak infak recehan aja. Ya. Dan sebagian mereka ada yang begitu. Tapi sayang mereka itu kafir. Mereka itu kafir. Sehingga nafkah mereka itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nafkah. Nafkah itu kan amal muta'addiyah. Amal yang manfaat maslahatnya tersalur kepada sesama manusia. Kalau amal yang muta'addiyah saja kemudian tidak diterima di sisi Allah gara-gara mereka kufur, tidak punya iman, barakallahu fikum, bagaimana lagi dengan amal yang sifatnya manfaat maslahatnya untuk diri sendiri saja. Nah, itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan ditegaskan lagi bahwa Nabi tetap diperintah Allah untuk memerangi orang-orang musyrik. Untuk memerangi orang-orang musyrik.
bagaimanapun keadaan mereka. Tidak peduli mereka punya kegiatan sosial yang bagus, begitu ya. Orang-orang Quraisy itu, para jamaah, mereka punya kebiasaan suka menjamu tamu. Begitu ya, memuliakan tamu-tamu terutama yang datang ke Ka'bah. Nah, itu kemuliaan mereka, amal mereka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tapi Nabi tetap Nabi tetap diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka. Sampai mereka masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan tidak memperdulikan kebaikan mereka ya di beberapa sisi amalan. Makanya di hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sebagian akhlak baik kepada sesama manusia yang dimiliki oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, itu menjadi tidak ada nilainya. Kecuali ketika mereka masuk Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mereka memperbagus tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada itu, maka tidak ada nilai dari akhlak mereka yang baik kepada sesama manusia. Dan dari sini juga terbantahlah sebagian syubhat orang-orang kaum liberal, agama liberal, yang katanya semua agama itu sama-sama menuju surga, cuman jalannya saja yang beda. Ya, ini jelas ya, ucapan yang batil, keyakinan yang batil. Nah, sebagian mereka ya punya slogan. Jadi tidak perlu katanya punya agama yang formal, begitu ya. Yang penting punya akhlak sosial. Jadi disangkanya dosa itu kalau bermasalah sama orang, baru disebut dosa. Saya nggak punya masalah kok sama orang, berarti kan aman-aman saja. Padahal orangnya nggak sholat, orangnya keyakinan orang-orang kafir, meyakini seluruh agama itu sama. Orang kafir saja nggak meyakini itu. Coba antum yang punya teman orang Nasrani atau orang apa, coba tanya, sama nggak agamamu dengan agamaku? Dia jawab apa? Oh, jelas beda dong. Begitu kan? Jelas beda. Nah, kok bisa ada orang yang katanya Muslim, tapi dia punya keyakinan semua agama ini sama? Oh, dari mana? Dari mana dia punya keyakinan seperti itu? Wong orang kafir sendiri nggak meyakini itu. Berarti ini siapa yang lebih kafir jadi? Ya. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah mereka mengatakan ya dosa itu kalau bermasalah sama orang. Kalau tidak punya masalah sama orang ya nggak dosa, nggak apa-apa. Agama itu nggak penting. Yang penting itu kamu baik sama orang, kamu nggak masalah sama orang. Kamu nggak bikin problem sama orang. Na'udzubillah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan sejatinya inilah yang juga ada pada orang-orang musyrik zaman dulu. Mereka kan membanggakan kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka yang sifatnya sosial. Mereka banggakan itu. Tapi mereka kufur, musyrik. Maka Allah tidak menilai kebaikan mereka kepada sesama manusia. Antum perhatikan. Ada di surat At-Taubah ayat 19. Surat apa? At-Taubah ayat 19. Apa Allah sampaikan? Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Apakah orang-orang yang memberi minum, orang-orang yang mengerjakan haji ke Baitullah, apakah orang-orang yang mengurus Masjidil Haram itu kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Kamu samakan dengan orang-orang yang juga berjihad di jalan Allah? Sama atau beda? Kata Allah, la yastawun. Mereka itu tidak sama di sisi Allah.
Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Nah, ini Allah sedang mengisahkan ya bagaimana orang-orang musyrik dahulu mereka membanggakan, mereka punya perbuatan sosial, amal-amal sosial, mereka bangga-banggakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membanggakan akhlak mereka yang suka apa? Siqayatul hajj. Memberi minum orang-orang yang datang ke Baitullahil Haram. Ini amalan mulia bukan? Mulia bukan amalannya itu? Mulia. Ikhwati fiddin. Termasuk sedekah yang paling utama adalah sedekah memberi minum. Memberi air. Insya Allah. Ini sedekah air ini luar biasa. Hadirin jamaah dalam hati Allah. Kenapa? Karena ini sumber kehidupan. Orang bisa tahan tidak makan beberapa hari, tapi orang tidak bisa tahan dari tidak minum. Durasinya lebih singkat. Antum kalau tidak minum cepat mati. Gitu ya. Cepat mati. Kalau tidak makan aman-aman saja. 10 hari antum tidak makan, apalagi stoknya banyak di perut, begitu. Barakallahu fikum, lemaknya banyak. Insya Allah 1 bulan krisis tidak makan aman saja. Mudah-mudahan. Gitu ya. Tapi kalau minum ini enggak bisa tahan lama kalau minuman. Gitu ya. Maka termasuk sedekah utama adalah sedekah air. Nah, mereka tuh bangga banget. Ini ada orang-orang datang ke Ka'bah, kami kasih air, siqayatul hajj. Orang datang untuk berhaji ke Baitullahil Haram, kami kasih air mereka. Kami juga yang memakmurkan masjid ini. Yang begitu ya, turun-temurun tuh kabilah Quraisy yang menjadi pelayan Baitullahil Haram, termasuk kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah tegaskan, jangan samakan itu dengan iman kepada Allah dan yaumul akhir. Artinya, akhlakmu yang bagus itu, amal sosialmu itu tidak sebanding dengan iman kepada Allah dan yaumul akhir. Maksudnya apa di sini? Kamu kalau baik sama orang, punya kegiatan-kegiatan sosial yang luar biasa, dermawan luar biasa, tapi kalau kamu tidak beriman kepada Allah dan yaumul akhir, itu semua nihil. Nol besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kamu dapat manfaat sebatas duniawi tok. Mungkin kamu akan dibanggakan, dicatat dalam sejarah, mungkin. Mungkin kamu jadi orang bahagia dengan berbagi itu, mungkin. Tapi di akhirat kamu nggak akan dapat apa-apa. Begitu. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini pijakan utama dari seluruh akhlak yang ada. Dan para ulama merincikan nanti, ya, coba antum baca kitab-kitab adab, Mausu'ah Adab Asy-Syar'iyyah, itu pasti bab pertama adalah beradab kepada Allah, berakhlak kepada Allah. Poinnya banyak sekali. Yang pertama jelas ya, beriman, bertauhid, tidak kufur, tidak syirik, bersyukur, jangan kufur, banyak berzikir, jangan suka melalaikan atau lupa kepada Allah, taat, jangan bermaksiat, takut kepada Allah, begitu ya. Kemudian al-haya, malu kepada Allah, kemudian at-taubah, al-inabah, taubat dan inabah kepada Allah, termasuk akhlak yang baik kepada Allah, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah dan tidak suudzon kepada Allah, ridho, sabar atas ketetapan takdir Allah, termasuk akhlak kepada Allah, muraqabatullah, selalu merasa diawasi Allah. Nah, ini penting nih. Antum kalau merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berbuat aneh-aneh. Tidak akan bolak-balik CCTV, enggak akan. Ya? Ya tidak. Ya. Biar enggak kelihatan CCTV-nya ditutup, diputer gitu. Allah melihat enggak? Melihat enggak perbuatan itu? Lihat. Kalau antum muraqabatullah enggak akan terjadi itu. Ya, tidak akan kelihatan sama ustaz, tapi kan Allah maha melihat. Ya, itu akidah. Itu akidah yang harus ditanamkan. Ya. Seberapa orang kemudian berpandai-pandai menyembunyikan bangkai, pasti akan
kecium juga. Antum mau menyembunyikan di mana bangkai? Gitu ya. Tidak bisa. Kecium. Begitu kan? Maka orang yang kuat tauhidnya, bagi dia sama saja. Mau di darat kah, mau di laut kah, mau sendirian, mau banyak orang. Bahkan mau di dalam bumi kah, mau di dasar lautan kah, mau di ruangan gelap kah, bagi dia sama saja. Bahwa Allah itu maha mengawasi. Nah itu. Nah ini akidah. Dan itu akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk mendahulukan cinta kepada Allah atas segalanya. Ya, tidak ada yang kita cintai kecuali Allah azza wa jalla, takut kepada siksanya, dan banyak sekali rincian-rinciannya. Namun nanti kita tidak bahas itu ya. Jadi pembahasan kita pada pembahasan kajian Makarimul Akhlak, nanti kita fokuskan di akhlak kepada sesama hamba Allah. Karena akhlak kepada Allah sejatinya ini seluruh pelajaran akidah dari awal sampai akhirnya, yaitulah akhlak kepada Allah. Jadi antum kan sudah ada pelajaran akidah ya. Hari apa? Hari Kamis malam Jumat. Nah, itu sejatinya sedang belajar akhlak kepada Allah. Nah, nanti kita fokuskan ya akhlak kepada sesama hamba Allah. Nanti ada akhlak murid kepada guru, akhlak anak kepada orang tua, begitu ya. Ada akhlak kita sebagai tetangga kepada tetangga yang lain. Barakallahu fikum. Akhlak saat kita makan, akhlak saat kita bersafar, dan seterusnya. Baik. Sampai di sini saja pelajaran kita. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup, dipersilahkan.